Selamat sore bagi kita semua. Shalom, kami dari Fakultas Peternakan izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Damian Ruslaro dengan NIM 25035111046. Perkenalkan, nama saya Evangelis Tribuana dengan NIM 25030511042. Perkenalkan, nama saya Stephen Valentinus Indra dengan NIM 25035111012. Perkenalkan, nama saya Maria Antoni Badua Agamoda dengan NIM 25035111006. Perkenalkan, nama saya Ervin Sinaga dengan NIM 25035111070. Di sini kami akan mewawancarai salah satu umat Kristiani dengan tema sosial dan etika iman yang diberikan oleh Bapak Evata Filomeno Borromeo Duarte, di mana lokasi dan objek toko gereja atau masyarakat aktivis umat lembaga advokasi yang berlokasi di Jalan Lingkar Timur Udayana, Gang Kerimutu nomor 4, dengan fokus analisis bagaimana umat Kristen memaknai partisipasi sosial secara etis dan akademis. Di sini kami sudah bersama Ibu Elizabeth. Sebelumnya Ibu, perkenalkan, saya Maria, Saya Angel. Saya Damian. Saya Hervin. Saya Valen. Kedatangan kami kali ini untuk memenuhi tugas lapangan dan referensi misioner yang diberikan oleh Pak Evata. Di sini kami memilih tema sosial dan etika iman. Untuk itu kami ingin bertanya kepada Ibu, apakah bisa kami wawancarai? Ya, untuk pertanyaan pertama ini mengenai motivasi iman, kami ingin bertanya, menurut Ibu, mengapa sebagai orang beriman kita wajib peduli dan terlibat dalam urusan sosial di masyarakat kita? Ya, sebagai orang beriman kita diajarkan untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Kemudian kita peduli pada kehidupan sosial, hidup nyata dari iman, bukan hanya dalam kata tapi juga dalam tindakan. Dengan terlibat dalam urusan sosial, kita tunjukkan bahwa kasih Tuhan ada Mungkin pertanyaan yang kedua, dalam nilai Alkitab, apa pesan atau ayat dari kitab suci yang menjadi pegangan utama bagi Ibu dalam melayani atau membantu orang lain? ayat yang menjadi pegangan saya itu tentang kasih, seperti kasih sesama terhadap sesama manusia seperti kepada diri sendiri. Dari ayat ini saya belajar bahwa membantu orang lain adalah bagian daripada iman kita sebagai umat Tuhan. Sebelumnya, apakah kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua? Dalam bentuk tindakan selama ini, apakah tindakan nyata atau kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh lembaga atau komunitas ini untuk menolong sesama? Kalau di kami tinggal di KBG di KBG perusahaan ini, kelompok kami basis kami ini tiap ada masa itu kita menggunakan dana untuk lansia panti asuhan. Ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk bakti sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, sekitar pantai, dan sebagainya. Terus pelayanan di gereja. Karena di gereja itu masyarakat umat itu ikut berpartisipasi dalam pelayanan. Bisa ada memanggil pelayanan supaya kalau bisa demo, dikur, kalau dia bisa mengatur tata tertib di gereja, mereka pelayanan itu seperti itu. Baik. Apa tantangan atau kesulitan yang paling sering dirasakan saat mencoba melakukan kebaikan di tengah situasi sosial yang sulit saat ini? Tantangan yang sering dihadapi orang ya, biasanya itu karena dana. Lalu program partisipasinya yaitu hambatan mungkin kerja dari kondisi sosial kompleks
karena juga sulit mengubah pola pikir, kadang males ya, itu juga salah satunya, sehingga itu menjadi tantangan kalau kita dalam pelayanan, misalnya dari diri kita sendiri. Ibu, yang terakhir kami meminta pesan dari Ibu untuk kami mahasiswa agar kami bisa menjadi garam dan terang yang bermanfaat bagi masyarakat. Pesannya itu buat mahasiswa diharapkan bisa menjadi garam dan terang dengan aktif berbuat dan peduli terhadap lingkungan sekitar, itu menggunakan ilmu yang dimiliki untuk membantu masyarakat. Terima kasih Ibu. Hanya ini pertanyaan dari kami, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Jadi terima kasih kepada Ibu atas sudah menjawab semua soal-soal yang diberikan teman-teman kami. Jadi di sini kami meminta kesan-kesan untuk buat mahasiswa dan untuk seluruh umat. Sebagai umat dan mahasiswa, saya merasa bahwa peran kita di tengah masyarakat sangat penting. Kita tidak hanya dituntut untuk belajar secara akademik, tetapi juga belajar peka terhadap kondisi sosial di sekitar kita. Pengalaman terlibat dalam kegiatan sosial membuat saya semakin memahami aplikasi kepedulian dan tanggung jawab sebagai orang teman. Pesannya sebagai umat dan sebagai mahasiswa, mari kita menjadi pribadi yang membawa dampak positif bagi orang lain. Jangan hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga peduli dan mau terlibat dalam membantu sesama. Jadilah garam dan terang melalui tindakan nyata, mulai dari hal kecil dengan hati yang tulus dan penuh kasih. Kami keluarga Ibu mengucapkan terima kasih atas sudah mau untuk kami wawancarai, dan kami izin mau pulang supaya karena hari sudah mau gelap Ibu, kami mau pulang. Kami izin ya Bu. Ibu.